Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yesus, Hamasia Elohim, yang telah menjadikan langit dan bumi ini. Tuhan Yesus Kristus di dalam firman-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh yang menerangi setiap hati manusia, Roh yang menghibur, menguatkan kita, yaitu sebagai penolong bagi kita di waktu kita susah, di waktu kita sedih, di waktu kita terpuruk. Dialah Roh yang senantiasa menguatkan kita, menghibur kita, bahkan menyertai kita, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Pada saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita menyenangkan hati Tuhan di waktu-waktu detik ini, Bapak Ibu. Jangan kita biarkan waktu kita terbuang sia-sia begitu saja, tetapi kita harus menyenangkan hati Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang ekselen di dalam Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jikalau kita menyenangkan hati Tuhan, jikalau kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita datang kepadanya di dalam kerendahan hati kita, pastilah kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang ekselen, yang tangguh di medan peperangan. Kita menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang ekselen di mata Tuhan. Katakan kepada Tuhan, pakailah aku Tuhan menjadi alatmu, menjadi alatmu di tanganmu Tuhan. Pakai aku Tuhan, selidikilah hatiku, selidikilah batinku. Tuhan tolong kasihani aku, sehingga Engkau akan bercahaya-cahaya, sehingga Engkau dipenuhi kemuliaan Tuhan. Engkau akan menjadi alat Tuhan. Tuhan akan pakai engkau secara luar biasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Hatimu selalu mencari Tuhan. Hatimu selalu memanggil Tuhan. Tuhan Yesus, kasihani aku. Kasihani aku orang yang berdosa ini Tuhan. Tolong aku. Dan jikalau engkau sudah menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, ekselen dan berwibawa, pastilah engkau akan dikaruniakan kuasa Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyata ada pada dirimu. Itulah kuasa, kasih, cinta daripada Tuhan untuk anak-anaknya. Kemuliaannya dinyatakan kepada anak-anaknya yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Orang-orang benar akan ada di hadapan Tuhan. Orang-orang benar, pelaku-pelaku firman Tuhan itu sendiri, hidupnya, karakternya, hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Mereka hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan. Baik dirinya, keturunannya akan diberkati dan dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus sepanjang waktu dan masa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Sembah Tuhan di pagi hari, siang hari, malam hari. Carilah perkenanan Tuhan. Carilah Dia selama Ia masih berkenan untuk Anda temui. Carilah Dia dengan hatimu, dengan ketulusan, dengan kerendahan, dengan cinta. Carilah Dia dengan hati yang bersih. Selesaikanlah persoalan-persoalanmu di bumi dengan sesamamu.
meminta maaf dan saling mengampunilah di dalam engkau berhubungan dengan sesama manusia, agar supaya doa yang engkau naikkan di hadapan Tuhan didengar oleh Tuhan. Jangan ada iri hati dengki kepadamu, baik itu iri hati secara roh, secara jasmani. Tuhan tidak mau orang-orang, anak-anaknya memiliki iri hati, dendam, kepahitan, kebencian. Itu adalah sampah-sampah di hatimu. Bereskan itu semuanya, Bapak Ibu saudara-saudariku. Oh haleluya, haleluya. Walaupun engkau disakiti, kau dizolimi di dunia ini, anggap itu Bapak Ibu sebagai proses Tuhan yang mendewasakan kita di dalam Tuhan. Anggap itu sebagai didikan yang sangat berharga bagi kita. Anggap itu Bapak Ibu sebagai cambukan agar jiwa kita, roh kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita berteriak, Tuhan tolong aku, Tuhan kasihani aku. Orang yang berdosa ini Tuhan, kasihani aku Tuhan. Orang yang lemah dan berdosa ini menangislah di hadapan Tuhan Bapak Ibu, karena Dia tahu setiap tetesan air mata kita. Oh haleluya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa di muka bumi ini. Semua kita telah berdosa. Semua kita telah jatuh di dalam dosa dari sejak Adam dan Hawa. Mari mendekatlah kepada Tuhan. Carilah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Maka kemuliaan Tuhan itu nyata bagi dirimu, nyata bagi saya, nyata bagi kamu sekalian. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang benar-benar mencari Dia, ada kuasa, ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan pada diri kita saat ini. Haleluya, kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan bagi kita. Untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus, jadilah pribadi yang ekselen di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi apa yang dipikirkan di dunia ini Bapak Ibu. Saya mau melayani Tuhan sampai di mana Tuhan memakai saya Bapak Ibu. Hidup saya, waktu saya, semuanya saya pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk hormat bagi namanya. Oh haleluya Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk waktu, kesempatan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu yang hidup, yang berkuasa, yang memiliki power dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan telah karuniakan dan Tuhan telah berikan kepada hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa. Ini adalah anugerah yang terindah, hadiah yang terbesar bagi hamba-Mu yang kecil dan sederhana ini, bagi hamba-Mu yang hina di dunia ini Bapak Ibu, bagi hamba-Mu yang berdosa. Hamba-Mu tidak memikirkan lagi kehidupan hamba-Mu. Hamba-Mu tidak lagi memikirkan apa hal-hal yang menimpa di dunia ini, tetapi hamba mau fokus melayani Tuhan. Hamba mau fokus melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan segenap hatiku. Melayani Tuhan dengan segenap jiwaku. Untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup, Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Yeshua Mashiach Elohim. Seorang prajurit yang tangguh di medan peperangan. Dia tidak memikirkan lagi nyawanya. Dia tidak memikirkan lagi tentang kehidupannya sendiri. Tetapi bagaimana dia mau menyenangkan hati komandannya. Siapa komandannya kita di sini? Yaitu Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Yeshua Mashiach Elohim. Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa. Itulah komandan kita Bapak Ibu. Roh kebenaran itu sendiri, Roh Kudus. Tiga pribadi yang adalah satu itu Bapak Ibu. Itulah komandan kita. Sebagai pemimpin di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini.
Patokannya firman Tuhan yang hidup, yang kudus dan berkuasa. Haleluya, selama-lamanya. Oh haleluya, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Sembah Tuhan di dalam hatimu, di dalam roh dan kebenaran. Carilah Dia di dalam kamarmu. Tidak engkau lihat, engkau mencari Dia di dalam sujudmu. Carilah Tuhan selama Dia berkenan untuk engkau temui. Bertobatlah di dalam hatimu. Jangan ada keangkuhan baik rohani maupun jasmani. Katakan di dalam hatimu, inilah Tuhan, aku manusia yang berdosa. Supaya engkau ditinggikan derajatmu di muka bumi ini, karena engkau memiliki kerendahan hati. Engkau mau mencari Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Engkau mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Engkau mau diproses Tuhan menjadi anak-anaknya yang ekselen. Engkau mau menjadi prajurit Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Yeshua Mashiach Elohim. Jikalau engkau di dalam perjalanan spiritualmu belum mencapai di satu titik level tertinggi, engkau belum bertemu dengan Tuhan itu sendiri, engkau belum bertemu dengan Bapa Surgawi di dalam dimensi roh dan kebenaran itu, carilah Dia dengan cara berpuasa, membaca firman Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Berdoalah, memintalah sungguh-sungguh, Tuhan, aku ingin bertemu dengan Engkau di dalam dimensi-Mu roh dan kebenaran. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan munafik, saudara. Bukalah topeng-topengmu, saudara. Bukalah topeng-topengmu. Bukalah jubah-jubah kekafiran, kemunafikan, kebusukan di dalam hidupmu. Tinggalkanlah manusia lama itu yang menjauhkan kita daripada kasih karunia Tuhan, yang menjauhkan kita daripada cinta dan kuasa Tuhan. Oh haleluya, tinggalkanlah semuanya itu, saudara. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah manusia yang baru. Kenakanlah jubah yang putih bersih di dalam rohmu. Kenakanlah jubah yang putih, saudara, agar supaya engkau dipakai Tuhan luar biasa, menjadi saksi Tuhan di akhir zaman ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alamilah pengalaman berjalan dengan Tuhan di dalam roh dan dimensi supranatural ilahi, dimensi roh dan kebenaran. Jadi engkau akan melihat kemuliaan Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu nyata berlaku atas hidupmu. Bukan dari apa kata orang, bukan dari apa kata siapa-siapa, tetapi dirimu, hatimu yang akan merasakannya. Dan engkau akan berkata, wow, amazing. Kuasa Tuhan sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Apa yang belum aku alami terjadi dalam hidupku, itu semua aku rasakan hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan berjalan di dalamnya, dan engkau akan menikmati berkat-berkat Tuhan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Tuhan ada beserta denganmu. Tuhan ada di hati-hatimu, di hati yang hancur, di hati yang remuk. Engkau panggil Tuhan, menangislah di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Tolong aku, Tuhan, supaya aku kuat menjalani kehidupanku di dunia ini. Kasihani aku, manusia yang berdosa ini, Tuhan. Kuatkanlah hatiku, kuatkanlah kakiku untuk menerima semua hal yang tidak baik yang dunia ini sodorkan kepadaku. Tuhan, hanya kepadamu aku berserah. Hanya kepadamu hatiku ini berserah, Tuhan. Dengan segala ujian,
Tuhan, dengan segala badai kehidupan yang aku jalani, yang aku alami. Aku jadikan itu sebagai proses di dalam kehidupanku. Tuhan tolong, ini aku Tuhan, kuatkan aku Tuhan Yesus, kuatkan. Seperti itulah doa kita naikkan di hadapan Tuhan. Yakinlah Bapak Ibu, Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan ada, Dia ada. Dia ada di hati kita. Dia tidak pernah jauh. Kalau kita merasa kita jauh dengan Tuhan, mari dekatkanlah. Dekatkanlah diri kita. Dekatkanlah hati kita kepada Tuhan. Karena Dia Maha tahu, Maha mendengar, dan Maha melihat. Tuhan, ini aku ingin berjalan dengan Tuhan. Aku ingin merasakan Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu, dan juga kuasa-Mu. Tuhan, Engkau nyatakan bagi diriku. Pakai aku sebagai alat-Mu. Hamba yang hina dan berdosa ini Tuhan, pakai aku Tuhan. Mungkin akulah yang paling hina di antara kalian. Akulah yang paling berdosa di antara kalian. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas hidup kita masing-masing. Setiap manusia, karena Tuhanlah yang menjadi hakim. Bukan engkau. Engkau siapa manusia? Engkau hanyalah debu tanah. Kita sama-sama manusia yang berdosa. Janganlah menjadi hakim atas sesamamu. Jangan Bapak Ibu, karena Tuhan akan menghakimi dirimu sebagai takaran yang engkau pakai untuk menghakimi sesamamu. Jangan serahkanlah kepada Tuhan. Dialah adalah hakim yang adil, baik di surga maupun di dunia, baik di dunia maupun di akhirat. Kita hanya manusia yang berdosa. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita angkat tangan. Tuhan, ini aku. Belalah aku Tuhan. Belalah aku. Aku mau melayani Tuhan dengan kesungguhan hatiku. Pakailah aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bagi kerajaan surgamu yang kudus. Hamba-Mu tidak memikirkan lagi kehidupan hamba sebagai manusia. Tetapi hamba mau menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang hamba-Mu terima di dunia ini, kesoliman, dan semua hal yang tidak baik hamba-Mu terima, hamba tidak hiraukan lagi. Karena hamba mau fokus untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Hati Bapa Surgawi. Tuhan, kuatkanlah hatiku. Kuatkanlah kakiku ini. Selama aku berjalan untuk melakukan pelayanan di muka bumi ini. Untuk melayani keluargaku, untuk melayani teman-temanku, untuk melayani kota per kota, untuk melayani bangsa-bangsa, bahkan untuk melayani dunia yang sedang tersesat, yang sedang dalam keadaan kegelapan yang sangat gelap. Tuhan, biarlah hamba-Mu menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini, menjadi lilin-lilin yang kecil ataupun besar di tengah-tengah kotaku, di sekitarku. Tuhan, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Hamba tidak punya apa-apa Tuhan. Yang ingin hamba banggakan, yang ingin hamba tunjukkan kepada dunia hanyalah kuasa Tuhan, hanyalah kemuliaan Tuhan, hanyalah tentang kasih dan pengampunan Tuhan itu berlaku pada diri kita manusia ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Karena kita adalah umat ciptaannya. Untuk itu bertobatlah. Datanglah kepada Tuhan dengan hatimu. Dengan kerendahan hatimu. Bayar harga pikul salib martir. Tidak apa-apa bagi kita. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Sudah menembus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Sudah mencurahkan cintanya, mencurahkan kasihnya bagi kita. Haleluya. Tuhan, ini aku Tuhan. Mungkin aku di mata manusia aku salah, tetapi itulah perjalanan spiritual hamba-Mu dengan Tuhan.
perjalanan spiritual aku dengan Tuhan. Aku yang berdosa ini, aku yang hina ini, Tuhan memilih aku menjadi alatnya. Tuhan memilih aku menjadi hambanya. Terima kasih Tuhan. Itulah perjalanan spiritualku dengan Tuhan. Berjalan-jalan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Itulah perjalananku dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Perjalanan dimensi spiritual yang paling tinggi. Dunia mungkin tidak tahu dan tidak mengenal dimensi itu, karena dimensi itu sangatlah tinggi Bapak Ibu. Sangatlah tinggi, haleluya. Jadi ketika saya turun ke dunia 666 ini, dua suara yang sekaligus saya dengar. Suara daripada dunia ini tertawa dengan suaranya. Roh-roh dunia ini sangat jelek. Mereka tertawa seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Sangat jelek dan cempreng-cempreng. Tetapi suara dari surga menyapaku. Suara Tuhan, malaikat Tuhan menyapaku dengan berkata, Shalom, Shalom, damai di hatimu, damai di hatimu, damai di hatimu. Itulah menjadi kekuatan bagiku untuk aku turun di dunia 66 ini Bapak Ibu. Walaupun apapun yang terjadi, dengan resiko apapun yang terjadi, aku siap menerima semuanya dengan konsekuensi yang sangat besar Bapak Ibu. Dan barusan aku melihat, aku dari alam roh, dunia ilahi, surga, neraka, bumi. Aku telah mengelilinginya. Langit ke-7, langit ke-8, aku juga telah ada di sana. Aku sudah ada sampai di langit ke-7 Bapak Ibu. Berjalan-jalan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Dan aku juga berada di langit yang paling bawah. Di bumi, di dunia yang paling bawah pada saat ini. Sampai di dunia pertengahan yang sementara kita hidup ini. Bapak Ibu, jadi surga, bumi dan neraka sudah aku lalui Bapak Ibu. Bumi yang paling di atas adalah surga. Dimensi roh dan kebenaran itu adalah dimensi roh. Dan orang-orang yang masuk di dalam dimensi roh 1000 tahun damai adalah mereka yang sudah bercahaya-cahaya dipenuhi kemuliaan Tuhan. Itu dimensi roh Bapak Ibu, 1000 tahun damai. Dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Yesus Masia Elohim itu langsung memerintah kepada kita seluruh manusia di muka bumi ini. Dengan kuasa powerful Tuhan. Firman yang hidup itu semuanya sudah berada di muka bumi ini Bapak Ibu. Karena kerajaan 1000 tahun damai itu sudah berdiri di muka bumi ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam dimensi 1000 tahun damai di bumi. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Segala kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Haleluya. Tetaplah rendah hati. Walaupun apa kata dunia, tetaplah engkau ada di posisi manusia yang baik. Jangan angkuh, jangan sombong, supaya engkau tidak jatuh dalam berbagai-bagai cobaan dunia ini. Supaya engkau tidak menjadi pengikut setan. Apabila engkau sombong, engkau angkuh, engkau akan menjadi pengikutnya setan. Bapak Ibu, hati-hati, berhati-hati ya. Lucifer, setan itu jatuh ketika dia dalam keadaan percaya cahaya. Ketika dia berubah menjadi angkuh, menjadi sombong, dia jatuh Bapak Ibu. Jangan engkau sombong, tetapi selalu
rendah hati. Andalkan Tuhan, andalkan kuasa Tuhan, andalkan kuasa firman Tuhan yang hidup. Andalkan Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Andalkan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupmu, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Hamba tidak memikirkan lagi. Hamba tidak memikirkan lagi apa-apa yang ada di dunia ini. Hamba hanya memikirkan bagaimana hamba bisa melayani Tuhan. Dengan sungguh-sungguh hamba tidak lagi memikirkan kehidupan hamba ini, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Bagaimana hamba ingin menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hamba ingin selalu ada dekat dengan Tuhan di dalam roh, dimensi roh dan kebenaran. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Terpuji-pujilah Tuhan. Dengan segala hormat dan kemuliaan kuasa Tuhan dari yang maha tinggi. Bagaimana hamba bisa menyenangkan hati Tuhan. Hamba turun ke dunia 66. Melayani malaikat Tuhan pada saat ini. Melayani keluarga. Menjangkau keluarga. Menyelamatkan keluarga sendiri. Teman-teman, kota per kota, bangsa per bangsa. Melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Tuhan, ini aku, mampukan aku, kuatkan aku. Sebagai manusia yang berdosa dan lemah ini. Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku. Hamba yang hina dan berdosa di muka bumi ini. Mungkin yang paling berdosa dan paling hina di muka bumi ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kau sangat berharga di mata Tuhan. Engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Inilah pelayanan malaikat Tuhan di muka bumi ini. Dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh ketulusan hati, kami siap melayani Anda, manusia-manusia. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Bertobatlah karena ini satu detik terakhir, Bapak Ibu. Bertobatlah, Bapak Ibu. Pelayanan malaikat di akhir-akhir detik terakhir ini, Bapak Ibu, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Untuk itu seruan pertobatan dikumandangkan, Bapak Ibu. Sungguh-sungguh pertobatan dari hatimu. Sungguh-sungguh pertobatan itu datang dari hatimu. Naikkan pujian, naikkan pengagunganmu kepada Tuhan. Naikkan, Bapak Ibu. Kerendahan hatilah yang dibutuhkan di sini untuk engkau masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran. Berpuasalah, baca firman-Nya baik-baik, saling mengampuni, berikan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakitimu. Rangkulah mereka di dalam kasih, di dalam cinta. Katakan damai sejahtera di hatimu. Shalom, shalom, damai di hatimu. Tuhan Yesus mengasihi dan mencintaimu. Tinggalkanlah rasa angkuh hatimu, baik secara rohani maupun jasmani. Tinggalkanlah semuanya. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan, ada belas kasihan, ada kuasa, ada cinta, ada kasih, semuanya lengkap di dalam kasih Tuhan, satu paket. Ada berkat rohani dan jasmani, ada buah-buah roh. Semuanya lengkap, Bapak Ibu. Untuk itu jangan engkau tinggalkan Tuhan. Kembalilah kepada jalan Tuhan. Janganlah mengejar kenikmatan dunia ini. Kembalilah kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan menunggumu. Tuhan menunggumu di pintunya. Tuhan menunggu saudara dan Tuhan berkata, "Kesini anak-anakku. Kalian domba-dombaku yang sudah tersesat, pulanglah sekarang. Pulanglah sekarang. Pulanglah sekarang. Aku menunggumu. Aku menantimu. Domba yang tersesat, aku akan mencarinya. Pulanglah. Janganlah takut. Janganlah gentar hatimu untuk menghampiri hadiratku. Aku menunggumu dengan kasihku. Bayar harga. Pikul salib. Aku menunggumu dengan kasih. Jangan takut kepada kematian tubuh.
Karena kematian tubuh itu akan mempertemukan kita dengan Tuhan. Jikalau engkau tidak kalah dengan dosa-dosamu, jikalau engkau tidak kalah dengan roh maut itu, engkau akan dihidupkan kembali, Bapak Ibu. Mau mati 100 kali pun engkau akan hidup selama-lamanya. Jikalau engkau tidak kalah dengan dosa itu, roh maut itu, kalahkanlah dosa-dosa itu di dalam dagingmu. Kalahkanlah roh maut itu di dalam hidupmu. Maka engkau akan menjadi manusia yang berkemenangan di dalam Tuhan. Engkau akan menjadi manusia ekselen, tidak mengalami kematian tubuh. Engkau hanya mengalami pengubahan tubuh secara supranatural. Tubuhmu akan diubahkan menjadi tubuh cahaya. Tubuhmu akan diubahkan menjadi tubuh yang sangat indah. Sangat indah, Bapak Ibu. Muliakanlah Tuhan di dalam hidupmu. Datanglah kepadanya. Datanglah kepadanya dan berkata, Tuhan, ini aku manusia yang berdosa, manusia yang kotor, manusia yang hina di muka bumi ini. Datanglah dengan penuh kerendahan hatimu. Tuhan, ini aku mau engkau ada di hatiku. Aku mau engkau berada di tata hatiku. Aku mau engkau bersemayam di hatiku. Aku mau, Tuhan, pakai aku, Tuhan. Pakai aku, Tuhan. Jadikan aku sebagai alatmu. Alatmu yang hidup, alatmu yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, saudara. Berserulah, maka ia akan menjawab. Berserulah, maka ia akan datang. Dan bukalah pintu hatimu, saudara. Bukalah, Tuhan, ini hatiku. Bukalah pintu hatimu, maka ia akan datang di dalam hatimu dan bertahta di dalam hatimu. Tuhan mengasihimu dan Tuhan mencintaimu, saudara. Akhir kata, bertobatlah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kenalilah jalan yang lurus, itu jalan Isa Al-Masih, Isa Maryam, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Anak di dalam Bapa, Bapa di dalam Anak, Roh Kudus, Roh kebenaran yang turun dari surga yang akan memimpin engkau menerangi hatimu, menerangi jiwamu, menerangi segala jalanmu. Dialah Roh penolong yang bagimu, yang akan menolongmu, menghiburmu, menguatkanmu di saat-saat engkau terpuruk, engkau lemah. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Bergembiralah di dalam Tuhan, bukan di dalam dosa, tetapi bergembiralah di dalam Tuhan. Inilah saatnya penuaian jiwa-jiwa di ambang kematian. Tetap kita bekerja dengan semangat, dengan ketulusan hati di ladang Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan ada beserta dengan kita, karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan bukan melihat apa-apa yang manusia lihat. Itu hanya sementara saja. Itu kalau kalian menilai manusia menurut kacamata jasmani kalian, itu sangat berbeda dengan penilaian Tuhan. Tuhan melihat hati dan manusia melihat casing. Tuhan melihat hatimu, saudara. Hati tidak bisa berbohong. Hati tidak bisa berbohong. Hati kita selalu berbicara dengan Tuhan. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, hati kita selalu mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Untuk itu Tuhan mau berbicara dari hatimu, hatiku. Tidak perlu kata-kata yang indah engkau ukir di dunia fisik casing ini untuk menipu manusia lainnya. Tetapi Tuhan melihat hatimu yang indah. Tuhan melihat hatimu yang indah itu, saudara. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hatimu, bukan mulutmu, bukan kata-katamu yang indah, bukan juga topeng-topeng kepalsuanmu di dunia ini. Bukan. Tuhan melihat hatimu, saudara. Datanglah kepada Tuhan dengan hatimu. Berbicaralah dari hatimu, saudaraku. Tuhan melihat hati. Pada saat kita tidur, hati kita berbicara di hadapan Tuhan. Pada saat kita tidur, hati kita berseru kepada Tuhan, menjerit, meminta pertolongan.
berseru kepada Tuhan, hati kita bermazmur di hadapan Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu semuanya, Bapak Ibu. Tuhan yang tahu, Tuhan yang maha melihat, dan Tuhan yang maha mendengar semua seruan hati kita, nyanyian hati kita, mazmur, puji-pujian hati kita. Kita tidak perlu mencari pujian manusia, Bapak Ibu. Seandainya pun ada puji-pujian daripada manusia, anggaplah itu sebagai bonus. Kita harus mengejar pujian daripada Tuhan. Kita harus mengejar pujian daripada Tuhan itu, Bapak Ibu, bukan pujian manusia. Pujian manusia hanyalah bersifat sementara. Hari ini Anda dipuji, besok Anda dihina, dimaki-maki. Saat ini Anda disanjung-sanjung setinggi bulan, setinggi matahari, setinggi apapun. 5 menit kemudian Anda akan diinjak-injak, Anda akan dihina-hina dan dimaki-maki. Itulah sifat manusia. Karena manusia bersifat dari debu dan tanah. Kejarlah penilaian Tuhan, Bapak Ibu, di dalam dimensi roh dan kebenaran. Karena Tuhan itu adalah roh dan kebenaran. Karena Tuhan itu adalah kudus dan maha tinggi. Termulia Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Bapa surgawi, Bapa Yahweh Yesus Masya Elohim, Roh Kudus, Roh kebenaran, Allah yang hidup, firman yang hidup berkuasa. Tuhan Yesus Kristus itu sendiri nama, firman, dan roh kebenaran yang berkuasa di dalam satu paket. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya hamba kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, Bapa Yahweh Yesus Masya Elohim. Roh Kudus, roh kebenaran itu sendiri akan menerangi hati kita, menerangi jiwa kita, menerangi roh kita, agar supaya mata kita tidak buta, hati juga kita tidak buta, hati kita tidak angkuh. Hati kita tidak angkuh, Bapak Ibu, baik di dalam roh kita, angkuh rohani maupun angkuh jasmani. Tanggalkanlah semua itu, Bapak Ibu. Kenakanlah jubah yang baru, kenakanlah jubah yang baru, kenakanlah manusia yang baru di dalam roh dan kebenaran. Kita akan melihat bahwa kita sangat indah. Manusia di dalam Tuhan itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, cahaya Tuhan. Sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa adalah manusia yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita manusia dengan rupa dan gambarnya. Sejahat-jahatnya manusia itu ada gambar dan rupa Allah di dalam dirinya. Untuk itu Bapak Ibu, diperlukan belas kasihan di dalam hati kita. Diperlukan roh untuk mengampuni, hati untuk mengampuni 70 kali 7 kali 7 kali 7 tanpa batas. Bapak Ibu, berikanlah pengampunan kepada saudaramu, kepada pasangan hidupmu, kepada teman-temanmu, kepada seluruh kotamu, kepada seluruh bangsa-bangsa, seluruh isi dunia ini yang telah menghina, menzolimi hidupmu. Kenakanlah belas kasihan, kasih, dan pengampunan itu kepada mereka, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Nyatalah kuasa Tuhan bagi hidup setiap anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kenakanlah kasih di antara kita, kenakanlah cinta di antara kita, saling bergandengan tangan tanpa memandang suku, ras, dan bangsa. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Mau agama itu apapun juga, mau Kristen, Muslim, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu, semuanya, Tuhan sayangi kita. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, carilah Tuhan, carilah Tuhan. Agama itu hanyalah sebagai topeng di dunia ini. Setanlah yang membuat agama-agama itu supaya tujuannya supaya manusia bertengkar satu dengan yang lainnya. Tetapi Tuhan ingin kamu datang dengan hatimu, bukan dengan agamamu. Tuhan mau kita datang dengan hati, bukan dengan agama, bukan dengan topeng-topeng kepalsuan agama, jubah-jubah agama, jubah-jubah kekafiran, kefarisian, bukan jubah-jubah dengan topeng kemunafikan, kepalsuan, bukan Bapak Ibu. Tuhan tidak pakai itu. Tuhan tidak mau pakai topeng-topeng dunia. Tuhan mau hatimu menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Datanglah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudariku, datanglah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Datanglah Bapak Ibu, datanglah. Marilah semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan datang menghiburmu, menguatkanmu.
memberi Engkau air kehidupan, memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan cinta yang tidak pernah dunia ini berikan. Aku akan memberikan kasih yang dunia ini tidak pernah berikan kepadamu. Aku akan memberikan pengampunan yang daripada dunia ini tidak datang kepadamu. Itulah kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang berseru-seru di dalam rohnya, di dalam Roh Kudus, roh kebenaran itu memakai anak-anaknya pada akhir zaman ini. Oh haleluya, Tuhan mau katakan kepada saudara dan saudari, aku sangat mengasihimu, engkau sangat berharga di mataku. Datanglah, datanglah kepadaku dengan hati yang tulus, hati yang mau mencariku di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Tuhan menunggumu, Tuhan menunggu di pintu pertobatanmu. Datanglah saudara kepada Tuhan. Datanglah saudara, jangan mengeraskan hatimu, lembutkanlah hatimu. Datanglah saudara kepada Tuhan sekali lagi. Datanglah, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala pengagungan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama kuasa firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amin, amin, amin. Tanda konfirmasi langit dan bumi.